Hai happy people, tahun 2023 tinggal hitungan hari. Yuk wujudkan impian kulit indahmu di tahun 2024. Glowing tanpa akne, siapa takut? Ikuti IG Live malam ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam happy people, kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Live kali ini ditemani oleh Dr. Intarina Rimayanti atau sering disapa Dr. Maria. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah, kabar baik Teh Mamai. Nah, live kali ini kita juga kedatangan tamu spesial nih, ada Teh Mei di sini. Halo Teh Mei, apa kabar Teh? Alhamdulillah, halo Teh Mamai, kabar baik. Nah, tema malam ini adalah By Acne Welcome Glowing 2024. Wah, pasti seru banget nih ya pembahasan kita kali ini, apalagi nih mau menyambut tahun baru 2024. Dan seperti biasa ya, di akhir sesi kita akan adakan giveaway dan untuk satu happy people yang beruntung berhak mendapatkan free anti acne pro. So, tetap stay tune ya. Dan buat teman-teman nih di rumah yang mau bertanya, boleh chat di kolom komentar ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Maya dan Teh Mei. Terima kasih banyak Teh Mamai buat waktu dan kesempatannya ya. Oke, Teh Mei, kalau kita ngobrolin masalah akne vulgaris atau jerawat memang nggak akan pernah ada habisnya. Betul, ya. Jerawat tanpa mengenal umur ya, mau muda mau tua ya, bahkan ada pasien yang usianya 40-50 si ibu sampai bilang gini, "Dok, kenapa ya saya udah usia 40-50 masih mikirin jerawat, padahal yang lain-lain udah treatment masalah anti aging." Kemudian tanpa mengenal gender, artinya perempuan sama laki-laki sama ya untuk angka kejadiannya ya. Dan kemudian untuk tidak mengenal situasi dan kondisi. Jadi kapanpun jerawat mau akan muncul, dia akan muncul gitu ya. Jadi kapan lagi? Naik biang lala sambil makan nanas. Yuk, nggak perlu lama-lama, mari kita bahas. Ternyata dokter jago banget nih bikin pantunnya. Tapi bisa nggak tuh jawab? Belum bisa sepertinya. Oke, baik. Yuk, terus mari dokter, silakan dilanjut. Iya, dok, pasien berjerawat apa bisa kulitnya menjadi glowing nih dok? Bisa banget Teh Mei, asal ini dalam digaris bawahin ya, asal dengan menerapkan pola hidup yang sehat ya, kemudian makan yang bagus dan melakukan perawatan yang tepat gitu. Cuman sebelum kita membahas ini lebih lanjut, kita harus bahas dulu nih beda glowing yang kulit sehat dengan bedanya glowing yang kulitnya dalam tanda kutip nih minyak gitu. Nah, bedanya apa itu dok? Kalau untuk bedanya, kulit glowing yang sehat kulitnya lebih segar, terus kemudian dia bercahaya. Pada saat kita cari pori-pori dia nggak akan ketemu, poreless, nggak kelihatan pori-pori ya. Dan saat kita periksa tekstur kulitnya, kita cubit dia kenyal sama lembut dia kulitnya, betul. Nah bedanya sama yang minyak glowing karena tanda kutip minyak, itu dia licin. Si teksturnya betul, karena lengket, betul, hinyai gitu. Sama kita pori-porinya jauh lebih melebar atau besar-besar, betul. Nah dok, gimana caranya biar glowing kulitnya, tapi masih sering banyak jerawatnya gitu dok? Padahal udah rutin ya dok pakai produknya. Jadi banyak yang bilang juga jerawatnya on off. Nah itu ya dok. Jerawat banyak tuh pasti bilang dok. Jadi memang penyebab jerawat itu multifaktoral, banyak penyebabnya Teh Mei. Paling banyak memang akibat karena faktor genetik dan hormonal gitu. Cuman ternyata ada juga Teh Mei akne atau jerawat ini yang disebabkan karena ternyata kita sensitif terhadap beberapa produk makanan atau dengan kata lain kita alergi nih. Oh gitu ya dok ya. Memang bisa ya dok ya jerawat itu disebabkan alergi, gatal kayak bentol gitu mungkin ya dok ya. Nah
Jadi kalau alergi itu nggak harus Teme, dia bentukannya tidak harus seperti bentol-bentol kemerahan model Galigata aja, betul. Tapi ketika misalnya jerawat kita tiba-tiba memerah nih, merah-merah, terus badan kita kok ngerasa lemah, letih lesuh ya gitu kan, itu juga pertanda bahwa badan kita ada yang nggak tahan nih atau sensitif terhadap produk bahan makanan tertentu gitu. Nah, bahan dan produk apa saja dok penyebab alergi itu? Paling banyak itu golongan ada 3 Teme, paling banyak ya, ada gula, susu, sama tepung-tepungan. Jadi selain sebagai pencetus alergi, ketiga bahan produk ini itu dia juga merupakan produk dengan high index glikemik. Artinya apa? Ketika kita makan gula, susu atau tepung-tepungan, gula darah di dalam tubuh kita itu akan melonjak tinggi. Nah, kalau tidak diimbangi dengan pola makan yang bagus, terus-terusan tidak terjaga pola makannya, akhirnya insulinnya capek nih karena terus-terus dikeluarin kan ya. Terjadilah yang namanya resistensi insulin. Nah, ketika sudah terjadi resistensi insulin, tubuh akan gampang banget yang namanya meradang atau inflamasi kalau kita bilang. Kebetulan kalau ada jerawat kita juga akan lebih parah lagi, lebih banyak ya dok. Betul, jerawatnya meradang, lebih memerah lagi dan meradang. Gitu ya dok ya. Nah, selain atur pola makan nih dok, apa yang harus kita lakukan biar kulit wajah menjadi glowing gitu dok? Oke. Paling penting juga kita harus mengatur dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh perharinya, karena sekarang Teme tahu sendiri ya, negara kita lagi dilanda cuaca yang lumayan ekstrim ya. Panas banget. Betul ya. Pagi-pagi mau berangkat kerja aja udah suhu 41, 43. Kayak siang ya dok ya, betul. 12 gitu. Betul banget. Jadi resiko di tubuh kita akan gampang banget dehidrasi, kekurangan cairan gitu kan. Memang tubuh kita akan pintar dia akan bisa untuk menghidrasi badannya atau kulitnya kembali. Dengan cara apa? Dia akan mengaktifkan kelenjar minyak lebih aktif lagi tuh Teme. Otomatis kalau kelenjar minyaknya lebih aktif lagi kerja, produksinya semakin banyak, minyaknya yang ada di muka kita juga lebih banyak lagi. Gitu. Berarti harus banyak minum juga dok ya? Benar. Biar lembab gitu ya, kenyal. Harus diatur pola minumnya juga. Benar ya dok. Perawatan apa nih dok yang cocok untuk kulit glowing ini? Minimal yang bisa kita lakukan itu kita bisa lakukan treatment yang namanya IPL atau Intense Pulse Light. Jadi IPL ini juga sejenis laser, cuman bedanya dengan laser adalah di gelombang cahayanya. Nah, si IPL ini sendiri untuk kasus akne tuh bagus banget Teme. Jadi kalau saya bilang pasien itu perawatan all in, karena kenapa? Dia bisa yang pertama membunuh bakterinya, yang kedua dia bisa mengatasi peradangan, yang ketiga dia bisa mengecilkan itu kelenjar sebumnya atau kelenjar sebaseanya, betul. Dan yang keempat, karena target kerja daripada si IPL ini di chromophore, jadi dia bisa untuk mencerahkan kulit, kemudian bisa menyamarkan bekas jerawat juga. Oh bisa ya dok ya? Betul. Bagus nih IPL nih ya dok ya. Betul. Nah dok, kalau jerawat nih udah teratasi semuanya nih dok, ngilangin bekas jerawatnya itu kayak gimana dok? Ya biasanya sih agak PR kalau kita. Bener dok, susah bekasnya itu loh. Nah, kalau kita ngomongin bekas jerawat itu memang paling banyak itu ada 3 bentukannya. Yang pertama scar atau bopeng. Saya udah pernah dibahas di IG Live juga masalah scar dan bopeng gitu ya. Nah, yang berikutnya itu ada ini. Nah, ini Teme. Jadi bentukannya itu ada 2. Ada yang bentukannya itu berbentuk PIH kalau kita bilang. Jadi PIH itu post inflammatory hyperpigmentasi. Artinya apa? Jadi ada tumpukan pigmen melanin yang banyak nih di bekas jerawatnya. Nah, betul. Karena ini tumpukan pigmen melanin makanya bentukannya hitam-hitam. Nah, betul. Dan yang kedua, bekasnya itu ada yang modelnya PIE kalau kita bilang. Merah ya dok ya? Ya, betul. Jadi post inflammatory erythematose. Jadi ketika selesai proses peradangan jerawatnya, terjadilah bentukan yang merah-merah seperti ini. Ini terjadi akibat adanya kerusakan pembuluh darah di bawah kulitnya. Betul. Jadi untuk yang PIH kayak gini, Teme, kita lebih gampang kalau yang ini.
untuk kita treatment atau Peeling untuk ya, Dok, ya? betul. Kita bisa lakukan peeling, terus kita bisa lakukan laser gitu ya, bisa laser fractional juga bisa di roller rejuve. Iya, gitu. soalnya pernah nih Dok, saya seperti ini. Ya ini ya. Betul. Kalau yang PIE seperti ini, Teme, memang PIE seperti ini 6 bulan pun kita nggak akan treatment, dia bisa hilang sih sebetulnya. Bisa hilang dengan sendirinya. Hanya kalau mau pingin ininya cepat hilang, itu perlu ditambah dengan treatment lagi gitu. Oh, nah Dok, treatment apa nih Dok? PIE ini yang PIE, cocok, yang PIE khusus ya. banyak juga Dok yang pasien nanyain nih Dok. Nah kalau untuk PIE seperti ini, Alana bakal akan segera launching treatment terbaru. Betul. Yang kita kasih nama dengan AKN Glow. AKN Glow. Dimana di sini untuk AKN Glow sendiri, hero ingredientnya, kalau kita bisa bilang tuh pahlawannya, ya isinya itu ada niacinamide, ada zinc, pyruvic acid, dan peptide. Nah, kandungan ini nih yang bakal membantu untuk mengatasi peradangan, membantu kerusakan pembuluh darah yang sudah terjadi. Ya, Dok? Betul, itu Teme. Kayak suntik jerawat gitu bukan Dok? Nah, beda. Beda. Kalau suntik jerawat, kita fokusnya kita memang injeksikan obatnya, suntik di tempat jerawatnya yang meradang, gitu ya. Nah, kalau yang AKN Glow ini, tekniknya kita meso dia akan berbentuk seperti papul-papul kecil-kecil, dan kita tidak injeksinya nggak di jerawatnya, tapi di sekitar jerawat sama di dekat-dekat bekasnya. Oh, pinggirnya mungkin ya. Betul. Jadi efek si AKN Glow ini sendiri bagus banget, Teme. Tidak hanya ke jerawatnya aja, dia bisa untuk menghaluskan tekstur kulitnya juga ya. Terus mengurangi tampilan oily skin. Itu, dan kemudian ini nih bekas jerawat kemerahannya itu, nah itu bagus banget Bagus ya, Dok, ya. untuk AKN Glow. Nah, AKN Glow ini Dok, pengulangannya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali nih Dok? Oke. Itu sebelumnya memang untuk menentukan itu kita biasanya lakukan sesi konsultasi dulu ya. Dulu ya, Dok, ya. Akan disesuaikan dengan kebutuhan sama keperluan pasien seperti apa. Hanya AKN Glow bisa kita ulang paling cepat di 2 minggu, Teme, atau minimal 2 minggu, paling lama 4 minggu sekali atau 1 bulan. Maksimal ya, Dok, maksimal 1 bulan sekali. Gitu. Nah Dok, AKN Glow ini pengulangannya berapa kali tindakan nih Dok? Kalau berapa kalinya balik lagi tergantung derajatnya. Kalau derajatnya ringan, kalau bekasnya kerusakan yang diakibatkan akibat jerawat ini dia ringan, paling 3 sesi, Teme. 3 itu minimal 3 sesi. Kalau dia berat, memang kita butuh pengulangan paling tidak 6 sesi. 6 kali. Betul, 6 kali. Hanya disarankan untuk AKN Glow ini tidak berdiri sendiri, Teme, gitu. Jadi bisa dibarengin dengan treatment yang lain. Double ya Dok ya? Double treatment. Dengan misalnya kita bisa peeling, di laser, di roller. Tapi nanti kita lihat dulu nih kondisinya, per kondisi, karena akan setiap pasien kondisi kulitnya seperti apa tuh akan beda penata laksanaannya. Ya. Betul. Berarti bisa treatment lain juga ya Dok ya, dibarengin ya? Betul. Nggak khusus AKN Glow itu aja. Betul. Bagus ya Dok ya AKN Glow ini ya? Betul banget. Wah, seru banget nih pembahasannya Dokter Maya dan Teh Mei. Saking serunya nih, saya dari tadi mau coba bertanya nih Dok. Soalnya udah banyak banget pertanyaan di benak saya. Boleh gak nih Dok saya ikut tanya nih Dok? Boleh, silahkan Teh Mamai. Nah Dok, ini sih menurut pengalaman pribadi saya ya Dok. Kenapa sih Dok si jerawat tuh sering muncul di area dagu gitu ya Dok ya? Padahal di area lainnya tuh bersih gitu Dok. Apakah ini nih Dok yang dinamakan jerawat jatuh cinta alias beget? Aduh. Saya terus nih, lagi jatuh cinta ya. Iya, lagi kasmaran ya Dok. Betul. Kalau untuk masalah itu ya Teh Mama ya, untuk masalah lokasi jerawat dihubung-hubungkan dengan masalah yang lain ya. Misalnya di dagu karena jerawat jatuh cinta katanya, atau di dahi itu karena misalnya permasalahan pencernaannya, itu enggak. Jadi tidak ada hubungannya. Yang ada adalah bahwa area dagu ini sangat dekat sekali dengan jamahan atau raihan tangan kita. Nah, betul. Jadi ketika misalnya tangan kita kotor, ya
Kemudian nggak sengaja nih, nah Megang nih dok ya. betul, manipulasi tangan kita nih, dicari komedonya, Iya nih dok, saya. bener ya, dikopel-kopel, dicukil-cukil, akhirnya terjadilah yang pertama mikrokomedo, hanya sekedar komedo, terjadilah infeksi, terjadilah yang namanya jerawat. Jadi sebetulnya itu bukan kanai. Oke dok, berarti akibat kejahilan si tangan ya, yang ngopek-ngopek ke area dagu yang lebih dekat menimbulkan si jerawat tumbuh. Iya. Kirain karena jatuh cinta, dok. Mei, dari saya sih itu pertanyaannya. Teh Mei, barangkali ada yang mau ditanyain nggak Teh Mei? Sudah cukup dok, pertanyaan udah kejawab semuanya Teh Mamai. Oke, kayaknya nih ada beberapa pertanyaan juga dari Happy People yang udah masuk. Saya coba bacain ya. Boleh. Sebentar ya, kita cari dulu. Nih dok, ada pertanyaan dari Kak Siti Arianti. Dok, treatment IPL ini dapat dilakukan berapa minggu sekali ya? IPL itu balik lagi sama kondisi kulit pasien gitu ya. Jadi kalau untuk IPL, untuk kasus akne bisa kita lakukan pengulangan 2 minggu sampai 4 minggu Sama sekali. ya dok ya, Sama. kayak AKN ya dok Betul, ya. kita bisa lakukan itu. Nah dok, ini juga masih tanya soal IPL. Dari Kak Alvini Oktaviani. Dok, kalau buat ngilangin bekas jerawat nih, udah pakai IPL tapi susah hilangnya dok. Kenapa? Nah, kita lihat dulu bekas jerawatnya apa dulu nih, yang mana? Karena bekas jerawat tadi kan ada 2 ya, yang bentukannya yang hitam, betul. Ada yang merah-merah. Nah, kalau memang yang merah-merah memang kita butuh proses dan waktu. Nah, kalau yang kehitaman kita lihat dulu nih, pengulangan treatmentnya seperti apa. Rutin tidak dilakukan tiap bulan sekali minimal. Minimal tiap bulan sekali. Terus kemudian kita tanya lagi nih, penggunaan skincare-nya seperti apa? Rutin atau tidak, krim malamnya dipakai atau tidak, terus terutama sunscreen juga rutin dipakai atau tidak, karena semua itu akan mendukung keberhasilan untuk terapi menghilangkan bekas. Serangkaian gitu ya dok ya. Betul. Harus rutin. Nah kayak gitu ya Kak Alvini penjelasan dari dokter. Nah dok, saya mau tanya juga nih dok ya. Kenapa sih dok kayak kita kalau habis bangun tidur malam nih, kayak kulit itu lebih cenderung berminyak dok? Kenapa ya? Hinyai. Nah iya, Hinyai gitu ya. Oleh. Jadi ini juga keluhan yang lumayan banyak ya. Betul. Jadi pada saat kita tidur di malam hari itu juga terjadi ada lonjakan hormon yang terjadi di malam hari sehingga menyebabkan aktivitas kelenjar sebasea kita lebih meningkat. Keluar semuanya dok. Betul, jadi dia lebih meningkat, produksinya juga otomatis lebih banyak. Tapi juga ada juga yang mengatakan bahwa cuaca yang lembab atau panas. Nah, Teme, pada saat kita tidur itu juga otomatis akan menyebabkan produksi daripada si kelenjar minyak juga lebih meningkat lagi. Berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh banget. Jadi itu. Dok. Nah dok, ada lagi pertanyaan dari Happy People nih. Dari Kamunkot. Katanya dok, kalau jerawat hormon itu bisa sembuh nggak ya dok? Nah kalau untuk kita pertanyaan jerawat karena hormon ya, itu bisa dibilang sedikit agak faktor yang tidak bisa kita hindarin lagi, genetik dan hormonal. Tapi paling tidak kita bisa untuk seperti mengurangi efeknya. Karena gini, pada saat kita menstruasi terjadi lonjakan hormon, misalnya hormon estrogen dan progesteron. Nah, ketika terjadi lonjakan ini, waktu dia turun, testosteron kita kan di tubuh kita juga ada hormon testosteron ya, walaupun jumlahnya kecil. Seolah-olah ini sepertinya jadinya lebih tinggi, padahal sebenarnya dia rendah. Tapi karena estrogen dan progesteron kita lebih di bawah, testosteronnya semakin terlihat lebih tinggi. Produksi karena testosteron ini tadi, produksi minyak lebih meningkat lagi. Jadi memang kalau untuk hormonal, paling tidak kita membantunya yaitu menyiasatnya sebelum menjelang menstruasi, kita benar-benar harus menge-prepare istilahnya tubuh kita dengan mengontrol pola makan, pola manajemen stresnya juga. Karena kalau terjadi kekacauan hormonal itu sangat akan mengganggu atau mempengaruhi kerja daripada si kelenjar minyak kita lagi gitu. Oke
Oke, kayaknya kalau stres susah sih dok ya. Kembali lagi ya dok ya. Tapi memang harus bisa di manajemen stresnya ya. Dikurangi. Nah dok, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Diana Ian. Sebetulnya bekas jerawat bisa hilang nggak dok? Bekas jerawat yang kayak gimana lagi nih yang bentuknya? Yang kemerahan atau yang hitam? Kak Ian? Nah Kak Ian, jerawatnya yang tipe kayak gimana nih? Yang kemerah. Sebetulnya mungkin bisa ya dok ya? Bisa tadi ya yang sama tadi. dokter ya. Betul. Jadi yang bisa yang model hitam, yang tadi ya hitam Betul. lebih Lebih gampang cepet ya. ya, dok ya. Pemrosesannya lebih bagus Yang ya. hitam katanya dok. Oh, yang hitam. Kalau yang hitam bisa banget lebih gampang kita untuk nge-treatment iya, yang dok, ya. hitam. Betul. Nah, dengan minimal kita bisa lakukan peeling yang tadi ya, atau bisa kita lakukan laser rejuve atau laser CO2 fractional Ya. juga kita bisa. Dan atau skin booster juga bisa. IPL juga bisa ya dok ya. IPL juga iya betul. Nah, itu Kak Ian banyak nih treatment di Alena juga yang bisa buat ngilangin si bekas jerawatnya. Nah, dok, ada lagi satu pertanyaan nih dari Kak Inuraini. Dok, kalau jerawat seperti batu, dikiranya kelenjar kemarin sempat OP, ternyata muncul lagi. Kok ternyata muncul lagi jerawat dok? Bisa nggak disuntik acne? Apa bisa hilang dok? Terima kasih. Itu udah sebelumnya karena katanya kelenjar ya? Ya, udah sempat oke. dioperasi kayaknya. Nah, dok. yang benjolan yang sekarang itu harus benar-benar dipastikan dulu tuh apakah itu benar-benar jerawat atau kelenjar lagi yang muncul gitu. Karena kalau kelenjar itu beda lagi penanganannya. Oh gitu ya dok. Betul. Nah, tapi kalau itu memang kita kan harus dicek dulu ya kayak Dilihat dulu ya, dok, betul, ya, konsul konsultasi. dulu. Kita periksa dulu kalau memang itu bentukannya adalah murni dia acne vulgaris atau jerawat, kita bisa melakukan yang namanya tindakan kita suntik. Suntik Betul. jerawat ya dok. Suntik jerawat. Tapi kita nilai dulu jerawat karena tidak semua bentukan jerawat juga kita bisa langsung suntik. Bisa suntik. Betul. Ya, mungkin konsul terlebih dahulu ya dok Nah, ya. iya, konsul sama nanti kita lakukan pemeriksaan dulu ya Kak ya. Nah, sebaiknya konsultasikan dulu ya Kak. Nah, ini dok ada dari Kak Dandi. Minyak sebetulnya bisa hilang nggak sih dok? Minyak di wajah kayaknya ya dok Minyak ya? ya. Jadi kalau mau hilang benar-benar hilang selama kita masih dipengaruhi sama hormon itu jelas tidak bisa. Enggak ya dok ya. Betul, itu ya dok ya. karena masih ada pengaruh hormon. Tapi yang jelas adalah bagaimana cara kita mengontrol agar produksi minyak tidak terlalu berlebihan. Sehingga kalau produksi minyaknya nggak berlebihan, ya hasilnya pun juga nggak akan banyak di wajah kita. Gitu sih Kak Dandi. Oke, udah banyak banget nih dok pertanyaan dari Happy People di rumah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita mengadakan giveaway dan akan diberikan salah satu produk bestseller kita yaitu Free Anti Acne Pro. Nah, untuk satu Happy People yang beruntung, simak ya pertanyaan dari giveaway-nya nih. Apa sih dok pertanyaan giveaway-nya nih dok? Oke, untuk pertanyaannya, Alana akan segera launching dalam waktu dekat treatment terbaru. Nah, treatment terbaru ini kalau bisa tolong disebutin apa nama treatmentnya. Waduh, Gampang banget ya. Kita aja gitu ya tema yang jawab ya. Jangan dong. Nanti kita menang. Gak apa-apa. Untuk Happy People nih yang mantengin dari awal udah pasti tahu banget nih jawabannya apa. Nah, sambil kita nunggu jawaban Happy People di rumah nih dok, saya mau nanya lagi boleh nggak dok? Boleh Teh Mama, silakan. Dok, kalau misalnya kita nih cuma pakai sunscreen aja, apakah si bekas jerawat tuh bisa tersamarkan atau sampai hilang nggak sih dok? Tapi cuma pakai sunscreen aja. Sunscreen aja ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu si sunscreen atau si sunblock ini ingredientnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Kalau memang dia fungsinya hanya murni sebagai UV protector, maka nggak bisa ya. Tidak bisa benar-benar dia akan membersihkan atau memudarkan bekas jerawat.
Hanya kalau yang sunscreen atau sunblock yang dia dengan mempunyai teknologi hybrid. Artinya apa? Dia mempunyai kemampuan UV protector plus ada komponen depigmentasi kalau kita bilang. Jadi untuk ngilangin bekas pigmen melaninnya. Misalnya seperti ada kandungan niacinamide, gitu, citric acid atau arbutin, maka sunscreen seperti ini yang teknologi hybrid, ya, dia bisa untuk membantu memudarkan bekas jerawat. Oke dok, berarti tetap balik lagi ke kandungan si sunscreennya apa ya dok ya? Betul. Cuma lebih baiknya tuh tetap dibantu sama treatment ya dok ya? Banget, betul Lebih banget. komplit ya dok ya Lebih, itu. betul. Oke dok, nah dok saya mau coba tanya lagi satu lagi, boleh nggak sambil nih nunggu para happy people jawab lagi nih? Boleh. Nah dok, mau tanya kenapa sih kadang ya kita tuh udah datang nih ke satu klinik untuk perawatan jerawat, tapi udah 3 kali pindah ke satu tetap aja nggak ada perubahan, terus pindah lagi kedua tetap aja, sampai kadang udah ketiga kali nih karena saking nggak sabarnya gitu ya, tetap aja nggak ada perubahan gitu. Nah itu tuh kenapa ya dok ya? Kadang ngerasa dalam satu kali treatment tuh nggak langsung kelihatan tuh si hasilnya dok. Nah, ini banyak juga nih kasus yang kayak gini ya. Jadi yang datang ke klinik gitu betul. ya. Jadi dia, dok saya baru dari klinik misalnya ya, saya 1 bulan di sana, saya memang ngasih jeda waktu cuman 1 bulan. Kalau saya tidak ada perubahan, saya pergi. Nah, target betul, ya, kejar target. Jadi kalau seperti ini biasanya kita bilang dokter shopping jadinya ya, pindah-pindah ya. Kalau misalnya lagi datang ke klinik ya, kita pasti akan edukasi pasiennya bahwa untuk pengobatan acne vulgaris atau jerawat itu paling tidak minimal 3 bulan. Jadi misal udah ada perubahan nih, dalam 1 bulan udah kelihatan ada perubahan bagus gitu ya, atau belum terlihat ada perubahan, jangan cepet-cepet dulu nih keluar atau memberhentikan perawatannya atau terapinya. Harus dituntaskan dulu selama paling tidak 3 bulan karena kita mencegah agar bakteri tidak resisten kalau kita bilang. Jadi biar nggak kebal tuh si. Jadi harus sabar dulu kali ya dok ya? Betul banget. Oke dok, ini udah ada beberapa nih yang jawab dok. Wah seru banget nih, banyak banget yang jawab. Pada nyimak ya. Kayaknya seru banget nih AKN. Nih dok, ada dari Kak Ian, AKN Glow, Kak Caca, AKN Glow, Kak Dandi, Alana akan launching treatment AKN Glow, Siti Arianti, AKN treatment dok, Inuraini, AKN Glow, dan Kamunkor, AKN Glow treatment. Nah, jawabannya apa nih dok? Apa ya? Yang paling cepat dan paling tepat udah pasti dia pemenangnya nih dok. Kita jawab dulu ya jawabannya yang benar yang apa ya? Temek bareng-bareng ya. Jawabannya yang benar adalah AKN Glow. Boleh. Selamat. Yang duluan yang cepat. Nah dok, ini semua hampir benar. Yang lebih dulu. Yang lebih dulu Untuk menjawab. ada Kak Caca, Anissa, Selamat Kak Caca. Boleh DM kami untuk klaim hadiahnya ya kak. Wah nggak berasa banget nih ya dok ya, saking serunya pembahasan kita kali ini, kita udah mau berakhir aja nih IG live-nya. Nah dokter, dari pembahasan kita malam ini, apa ada kesimpulan yang mau disampaikan dok? Boleh. Kesimpulan untuk IG Live malam ini bahwa kecantikan pada umumnya yang para wanita inginkan adalah memiliki kulit bersih dan glowing. Untuk para acne fighter, hal itu bukan hal yang mustahil lagi. Dengan menerapkan pola hidup yang sehat, mencukupi asupan cairan tubuh perharinya, menggunakan produk skincare secara rutin, dan melakukan facial treatment rutin tiap bulannya, maka kulit bersih dan glowing bukan merupakan impian lagi. Terima kasih banyak ya Dokter Maya atas waktu dan semangatnya mengedukasi kita. Terima kasih banyak juga nih Teh Mei sudah meluangkan waktunya untuk ikut join live kita kali ini. Sama-sama Teh Mama. Klinik Alana selain menjadikan kita happy people, juga Smart people!